bersama Inara mendatangi Renakta Polda Metro Jaya dalam rangka untuk menerima surat penolakan RJ dari pihak kuasa hukumnya Mawa, dan kami juga meminta perlindungan hukum serta berkonsultasi untuk bisa terrealisasinya restoratif justice. Itu tujuan utamanya, cuma hanya itu. Jadi tetap dari pihak Inara berkeinginan untuk kekeh tetap bisa terlaksananya restoratif justice atau kita perdamaian seperti itu dengan seperti apa yang diinginkan oleh Mawa, kita juga belum tahu untuk bisa terrealisasinya hal tersebut. MNC turun. Dan pihak sebelah kan juga belum MNC. memberikan respon juga dan menolak untuk damai. Gimana Bang Musa, yang Inara ini kan seperti sia-sia gitu. Ya, kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Tapi kalau tidak terjadi perdamaian bagaimana? Ya konsekuensi kalau memang belum terjadi perdamaian, ya kita kembalikan kepada pihak penyidik. Mereka kan punya SOP sendiri, mereka punya aturan sendiri. Apakah akan naik lidik atau gimana nya? Ya itu hak prerogatif daripada penyidik di Renakta Polda Metro Jaya. Tapi Pak, rokok, ditakutkan Pak. juga nggak sih Bang, kan Aduh, karena di belakang rokok itu. kalau misalnya Rokok, babe. Pak rokok rokok. Tinggi lagi Pak, kalau misalnya kan ini tidak terjadi perdamaian kan berarti Inara dan Izanul bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ditakutkan nggak Pak kalau seperti itu? Ya pada prinsipnya kalau perkara ini jalan ya dipersilakan aja, karena itu kan hak prerogatifnya penyidik. Ini kan masih dalam tahapan klarifikasi. Mereka mau naik lidik, mereka mau gelar perkara, itu hak prerogatif daripada penyidik. Jadi kami pun tidak intervensi di dalam. Bang, apa sih yang bikin yakin kalau akan bisa berdamai dengan Mawa? Ya sejauh ini keyakinan kita karena Inara Rusli sendiri memang berkeinginan untuk perdamaian itu dari diri dia sendiri. Seperti itu, kami hanya kuasa hukum hanya menjalankan apa yang menjadi keinginan dari diri dia tanpa ada intervensi apapun. Tapi sudah ada komunikasi belum dengan pihak Mawa? Atau mungkin dari lawyer ke lawyer? Dari kami belum melakukan komunikasi. Kami dalam hal ini masih meminta dibantu oleh pihak Renakta supaya untuk bisa menjembatani. Bang, kenapa melalui pihak Renakta? Karena memang laporan Mawa ke Renakta, kami kan terlapor. Tapi Inara sendiri mencoba untuk datang langsung nggak sih nantinya ke Mawa, Bang? Dipastikan iya, kalau namanya perdamaian pasti akan bertemu antara Inara dan Mawa. Dalam waktu dekat ini atau gimana, Bang? Insya Allah, tapi setelah nanti ada green light-nya. Karena kan kita juga belum berkomunikasi dengan pengacara daripada Mawa. Bang, kemarin di podcast Edensu juga dikatakan kalau pernikahan Ihsan dan Inara ini tidak sah karena tidak ada wali. Bagaimana Bang? Kalau pernikahan udah pasti ada wali. Nggak mungkin kalau tidak ada wali itu kan nggak bisa. Kan wali itu adalah kakaknya sendiri. Berarti memang ada walinya. Ada wali. Bukan diserahkan ke Ustadz gitu Bang. Nggak. Ya kalau nggak ada walinya kan berarti rukun nikahnya nggak dapat di situ. Inara juga diboykot oleh beberapa stasiun TV Bang. Terakhir diboykot oleh salah satu stasiun swasta yang harusnya dia mengisi semua acara malah dikomen kayak melakukan KPI atau segala macam. Gimana Bang? Nah hal itu kami sebagai kuasa hukum belum dapat klarifikasi apapun, belum dapat berita apapun mengenai hal tersebut. Berarti kerugian selama kasus ini, kerugian yang dialami Inara itu berapa? Udah pasti jumlahnya kami tidak tahu, tapi dipastikan kerugiannya cukup lumayan karena kan banyak kontrak-kontrak yang akhirnya tidak bisa dijalankan. Tapi bisnisnya masih jalan nggak sih Bang? Ya mungkin 1212 masih ada, tapi sebagian besar hampir 90% lebih itu sementara menunggu perkara ini selesai. Bang, mungkin Kesehatan mentalnya mungkin seperti apa, kan banyak yang hujat juga. Kesehatan mentalnya Inara. Kondisi mentalnya seperti apa? Pastikan ya kalau untuk mental pasti Inara masih kenal lah. Nggak mungkin ya karena dia gimana kan dia seorang wanita. Nggak mungkin juga dia nggak kenal mental. Bang, tadi kan Abang bilang Inara ingin mempertanyakan status gajinya datang ke sini untuk komunikasi. Tapi apa alasannya tidak mau memberikan statement kepada media? Ini kan justru kalau dia memberikan statement kepada media kan menguntungkan dia sih. Siapa tahu Mawa lihat.
Ya untuk saat ini pertimbangannya adalah bahwa kita meredam dulu ada hal-hal atau pihak-pihak yang nanti membuat kisruh gitu loh. Jadi sementara kami dari kuasa hukum tidak banyak memberikan statement apapun karena supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Inara. Dia tidak mau menambah membuat kisruh, tapi dia datang ke sini. Nah, kedatangan dia ke podcast itu pun kami sebagai kuasa hukum juga tidak dapat konfirmasi apapun. Seperti itu. Karena kami juga pun tidak bisa mencegah juga kalau toh kami tahu. Bang, kemarin di Mabes Inara bilang mau fokus dari akses ini dulu ada kerja gitu. Gimana Pak? Semuanya berjalan paralel seperti itu. Artinya di Renakta kita kan harus menyelesaikan persoalan atas pelaporan bahwa kalau di illegal access atau di Bareskrim Mabes itu kan terkait masalah CCTV. Jadi sebetulnya tidak langsung terkait dengan maknanya. Seperti itu. Jadi akan berbeda antara Renakta dengan illegal access. RJ ini pure kemauan Inara atau ada dorong dari perusahaan? Untuk yang kami tahu, baik kedua-duanya itu dorongan dari masing-masing. Jadi dari hati Insinyur Fahmi yang kami ketahui dipastikan dari Inara pun itu memang dari diri dia sendiri untuk bisa berdamai. Bang, selain mendatangi Polda untuk RJ-nya, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Inara dan Insan agar bisa berdamai dengan Mawar? Itu yang lagi kami upayakan. Paralel Inara pun lagi mengupayakan juga bagaimana caranya untuk bisa berdamai. Upayanya seperti mungkin ajakin komunikasi kah, ajakin ketemu kah, atau gimana Bang? Ya pasti. Jadi bisa jadi antara Inara dengan Mawa itu yang kami ketahui. Tapi saat ini kami kuasa hukum juga akan berusaha dan berupaya untuk bisa berkomunikasi dengan pengacaranya Mawa. Berarti dari Inara sendiri belum ada niat kayak mau ketemu, udah coba komunikasi segala macam. Selain dari Insan dan Mawa kan bisa. Saya yakin mungkin sudah, tapi yang kami tidak ketahui. Tapi kami berusaha untuk bisa menjembatani hal tersebut supaya memang bisa duduk bareng lah gimana caranya bisa tersebut. Berarti belum ada komunikasi juga dengan terkait ke depannya nanti upayanya apa yang bakal. Ya, dan kedepannya ya kita berusaha lah. Bang, untuk isbat nikahnya itu gimana Bang nasibnya? Kalau isbat nikah kan tetap isbat nikah sesuai rukun Islam. Nah, kapan disahkan? Itu kan ada isbat nikah ya. oh sorry isbat nikah nggak ada. Karena memang itu kan pernikahan sirinya kan dilakukan pada masih dalam pernikahan sah ya. Jadi isbat nikah itu kan jelas dalam pasal 7 di Kompilasi Hukum Islam itu jelas tidak ada isbat nikah bisa dilakukan jika ternyata salah satu pihak atau keduanya masih dalam perkawinan ataupun nanti dalam proses perceraian tetap tidak bisa. Berarti kalau misalnya mereka walaupun Mawar dan Insan sudah nggak bisa nikah sah, Tidak bisa kecuali izin poligami. Bang, berarti terakhir Inara tidak mau memberikan statement kepada media karena apa Bang? Untuk hari ini memang kondisinya kemarin itu sebenarnya harusnya Senin tapi lagi kurang enak badan. Jadi ya saya nggak tahu lah kalau memang keinginan seperti itu. Oke. Oke, Terima kasih banyak.